Tahunya kan cuma nama, tahu status terakhirnya. Status terakhir menikah dengan 2 anak. Ya, Ibu Eta ini salah satu calon wakil wali kota. Jadi di DPRD, yang resmi sekarang di DPRD itu Basri Rasa berdampingan dengan yang kita kemarin suruh ke Jakarta tapi ternyata belum berbuat apa-apa, balik lagi. Mantan pasangannya Pak Ketua. Mantan pasangannya Joni Muslim. Mantan pasangannya Ketua juga. Sakitnya tuh di sini. Jangan ngorek-ngorek Ya, luka lama. aduh. Salah ada cahaya merahnya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya 2 kali SMS ke Pak, saya langsung saja karena masih ada rapat. Saya 2 kali SMS ke Pak Teddy minta jadwal dengan direksi dan beliau menjawab akan diatur. 2 kali jawaban itu kira-kira 3 hari yang lalu saya telepon. Kemudian dia lagi SMS, mohon maaf Pak Ketua, saya lagi rapat dengan direksi. Sampai saat ini belum ada jawaban kapan mau pertemuan. Tetapi beliau berjanji bahwa akan mempertemukan bapak-bapak dengan direksi. Hanya itu yang saya bisa pegang. Nah, soal jadwalnya, saya belum ada kepastian jadwal. Tetapi beliau berusaha dan menyampaikan kepada saya, insya Allah akan dibicarakan dengan direksi. Coba dia tanya, apa sih temanya? Saya bilang, loh, pasti NPK Cluster. Saya bilang, pasti rencana pembangunan itu. Nah, mungkin dia pikir ada hal-hal lain yang ingin disampaikan. Saya bilang, Pak, saya hanya ingin melihat bahwa persoalan ini selesai di masyarakat. Tetapi bahwa bapak-bapak dari Buku Kaltim telah mengundang begitu banyak orang, saya nggak tahu ada nggak di antara kita yang hadir di sana, di Gresik itu. Ya, kunjungan itu, saya bilang kan itu urusan lain. Ini ada masyarakat, sekelompok masyarakat yang memperjuangkan hak hidup yang layak, termasuk keadaan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, saya bilang saya berharap PT Pupuk Kaltim bisa menerima dan kita sharing pendapat soal rencana pembangunan itu. Saya menyampaikan tidak ada yang tidak bisa kita diskusikan sepanjang semua niatnya baik dan tidak satu sama lain tidak memaksakan kehendak. Oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini informasi dulu dari saya. Saya nggak tahu kalau dari Pak Agus nanti Bu Eta bisa menambahkan. Saya kira ini dulu. Mungkin Bu Eta ada yang mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua Komisi 1 dan kawan-kawan semua dari Forum Sejahtera. Jadi saya kurang lebih berkomunikasi itu terakhir 1 atau 2 minggu yang lalu. Dan saya kembali menegaskan bahwa dari DPRD melalui telahan Komisi 1 itu rekomendasinya dan kesimpulannya sangat jelas. Hanya ada 2. Yang pertama, masyarakat ini tidak menolak pembangunan NPK Cluster. Yang kedua, pemindahan lahan pembangunan NPK Cluster tersebut. Dari yang bapak-bapak sampaikan kepada kami ada 1, terus ada gambarnya di arah panah itu dipindahin ke situ. Saya sampaikan ke teman-teman Pupuk Kaltim, itu saja sebenarnya. Jadi kalau teman-teman Pupuk Kaltim kemudian mau bertemu dan tidak siap dengan solusi daripada 2 poin ini, saya pikir ngapain juga ketemu, begitu. Dan saya kembali mengingatkan kepada teman-teman, memberi jaminan bahwa di lokasi tidak ada kegiatan. Dan 2 minggu yang lalu saya sempat naik Pak ke Loktuan di lewat RT 46 yang pas di belakangnya yang gunung tinggi. Saya lihat ke bawah, memang tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan, dan itu saya cek 2 minggu yang lalu karena terakhir saya komunikasi, saya cek karena saya tidak mau mereka dusta lagi gitu. Memang tidak ada kegiatan, dan saya tanya,
Pak sekarang kok susah ditemui, ketua saja minta ketemu kok susah. Mereka jawabnya begini, mohon maaf Bu, kami sedang sibuk sekali persiapan peresmian Kaltim 5. Nah saya hari itu tidak tahu ini benar atau enggak, tapi kalau tidak salah memang 2 atau 3 hari yang lalu Menteri Perindustrian itu datang, betul apa Pak? Datang ke Bontang, katanya memang ngecek Kaltim 5. Dan kalau ada data dikasih sama Bapak, Kaltim 5 ini kan belum siap-siap banget Pak. Kemarin aja sempat meledak kan Pak, yang tabung kondensatnya itu kan. Betul, Bu. Jadi they are in trouble sebenarnya Pak, gitu loh. Jadi sangat mungkin memang mereka itu sekarang lagi konsentrasi di peresmian Kaltim 5. Saya tidak tahu di deadline kapan ini peresmiannya, sehingga memang mereka sangat sibuk dengan itu. Nah, bagi saya secara pribadi, dari kita DPRD, dalam hal ini Pak Agus Komisi 1, rekomendasi kita sudah sangat jelas. 2 hal, setuju tapi dipindahkan. Nah, kita menunggu respon dari teman-teman Pupuk Kaltim, dan saya merasa selama tidak ada kegiatan di lapangan, saya pikir teman-teman Pupuk Kaltim masih punya niat baik untuk bernegosiasi dengan kita. Tapi negosiasinya yang pasti menurut saya dasarnya, bottom line-nya itu udah jelas gitu loh Pak, bahwa teman-teman tidak menghendaki, tidak setuju kalau NPK cluster itu kan ada 6 pabrik Pak, sesuai dengan dokumen yang Bapak kasih itu kan. Saya sudah mulai katam juga ini Pak, NPK cluster ini. Jadi ada 6 pabrik itu dibangun di situ, karena memang ya lumayan itu Pak. Kalau cuma NPK-nya aja sih, landing pabrik sih tidak masalah gitu ya Pak ya. Tapi karena ini NPK cluster, nah clusternya ini memang yang, ya kalau orang awam, cluster ini memang mengelabui gitu, cluster. Oh ternyata cluster itu ada 6 pabrik yang akan dibangun, termasuk pabrik semen Pak. Betul Bu. Saya lihat di situ, Iya. di buku yang dokumen yang Bapak kasih itu. Jadi itu Pak dari saya. Dan secara pribadi saya juga pernah menemui Pak Aas. Saya ada 3 buku yang ada pada saya itu Pak. Iya. Saya perlihatkan kepada beliau, Pak, dokumen teman-teman Forum Sejahtera itu lengkap loh Pak. Ini saya punya, saya bilang, dan lengkap. Oh iya Bu, pasti Bu, saya ini. Saya pernah Pak bertemu, tidak lama memang, mungkin sekitar 10-15 menit saja. Tapi saya ingin meyakinkan kepada beliau bahwa beliau tahu ada masalah ini gitu. Saya tidak ingin kemudian direksi ini tidak menyampaikan ke atas gitu. Dan hari ini saya mau sampaikan sama Bapak-Bapak bahwa Pak Aas tuh tahu Pak ada masalah ini. Tahu bahwa Bapak-Bapak itu punya dokumen lengkap, bahkan kontrak perjanjian dengan Yaman pun, dengan Jordan pun Bapak punya. Itu saya liatin Pak ke Pak Aas. Pak, mereka ini lengkap loh Pak, tidak main-main loh. Saya bilang ini bukan LSM yang bisa masuk angin, saya bilang, yang sakit perut, enggak Pak. Saya bilang ini LSM yang memang sungguh-sungguh memperjuangkan hak hidup mereka. Saya sampaikan begitu. Jadi mungkin ya ini mau dibagaimanakan lagi ya kira-kira ketua, untuk kemudian memaksa teman-teman Pupuk Kaltim ini, atau kemudian mungkin kita tanya dulu kapan sih NPK Kaltim 5-nya ini diresmikan. Nah setelah itu mungkin kita bisa push mereka untuk teman-teman Forum Sejahtera ini bisa ketemu dengan direksi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eta. Memang penjelasannya seperti itu, dan menurut saya sepanjang juga tidak ada kegiatan di sana, ya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu juga ada kekhawatiran. Ya, artinya begini, satu saat itu ada kegiatan, maka pada saat itulah ada kegiatan tetapi tidak dikoordinasikan. Ya, seolah-olah nanti sembunyi-sembunyi dan lain-lain sebagainya, tiba-tiba ada kegiatan di sana tetapi tidak terkoordinasikan dengan bapak-bapak, tidak terkoordinasikan dengan DPRD, maka saya kira tidak ada alasan juga bagi kita untuk mendiamkan. Ya, insya Allah saya dengan pimpinan yang baik, dengan teman-teman DPRD akan berada di depan bapak-bapak untuk melakukan protes terhadap persoalan ini. Kecuali suatu saat memang terjadi kesepakatan dengan bapak-bapak, yaitu di luar kewenangan kami, ya. Terjadi itu di luar kewenangan kami, tetapi sepanjang itu belum ada kesepakatan dengan masyarakat sekitar, maka pada saat itulah insya Allah teman-teman DPRD akan berada di depan untuk memperjuangkan hak-hak kita semua di kota-kota ini. Bagus, mungkin saya mohon maaf masih ada sedikit rapat dengan fraksi, jadi Bu Eta yang melanjutkan, Bu Eta ya. Kurang lebih sama lah seperti itu, dan saya dengan Ibu Eta kurang lebih tidak usah harus saya dan lain-lain sebagainya.
Pak Agus ini sama semua, dan insya Allah akan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mengefisienkan waktu karena Pak Ketua juga sangat repot. Saya melihat seperti ini bahwa permasalahan ini sudah terlanjur diberikan mandat kepada teman-teman di kelembagaan Dewan yang terhormat. Kan gitu. Rapat dari pertama dan kedua itu udah kita lakukan. Nah, karena ini bersifat kelembagaan dan resmi serta formal, ya, tidak dengan bahasa bahwa kalau tidak ada aktivitas itu dianggap masalah selesai, nggak seperti itu. Sidang dibuka berarti harus ditutup. Kan begitu. Ini kelembagaan yang terhormat ini dewan ini, interpretasi dari kedaulatan masyarakat kita. Nah, yang jadi masalah adalah saat surat rekomendasi dari Ketua Komisi 1 diberikan pada Ketua Dewan, kan harusnya segera dijadwalkan pertemuan. Seperti hanya beberapa minggu yang kemarin kita ketemu di ruangan Bapak menjanjikan pada kami untuk menjadwalkan pertemuan. Ya, jadi agak menarik tadi setelah ada informasi dari Pak Kaharudin dengan Ibu Wakil Ketua Dewan, kok seakan-akan bahwa teman-teman mencoba melobi PKT, apakah PKT ada waktu untuk meluangkan waktu untuk mengurusi masalah kemasyarakatan ini? Dan ini menjadi pertanyaan kita. Saya secara pribadi saya sesalkan itu. Kok Dewan interpretasi dari kedaulatan rakyat bontang, kok malah mau diatur sampai KT? Ini ada apa? Ini kedaulatan kita, simbol kedaulatan kita ada di Dewan yang terhormat ini loh. Sebentar Pak, saya kira tidak ada yang mau diatur. Ya, itu Pak. Saya ingin menjelaskan, menegaskan bahwa tidak ada yang mengatur Dewan di sini. Saya hanya mengingatkan bahwa bapak-bapak saya pernah undang ke rumah. Betul. Dan saya meminta supaya ada komunikasi dengan, saya minta teman-teman untuk melakukan pertemuan dengan direksi untuk mendengar, sharing, dan itulah sebenarnya yang saya usahakan. Betul. Kami ini di DPRD Pak, insya Allah tidak akan ada masuk angin, ya. Dan saya juga harap semua bapak-bapak begitu, ya. Saya memang mantan karyawan PT Pupuk Kaltim, tetapi saya jamin di dalam persoalan saya tidak akan sedikit pun, ya, untuk menerima apapun dari PT Pupuk Kaltim terhadap persoalan ini. Amin. Karena saya termasuk yang sekarang berada di rumahnya bapak-bapak itu kan sama dengan rumah saya. Bapak-bapak dirugikan, rumah saya juga. Jadi insya Allah Pak, tidak ada yang masuk angin. Saya hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa satu saat saya undang Bapak ke rumah saya, dan kita sepakat untuk mendengar dulu penjelasan dari direksi. Tetapi kalau bapak-bapak hari ini mengembalikan bahwa kami tidak akan lagi ada pertemuan dengan direksi, maka hari ini pun surat ini saya follow up. Saya selalu mengatakan bahwa saya akan bentuk pansus untuk penyelesaian persoalan ini, kalau bapak menghendaki pansus. Tetapi kalau mengatakan cukup bapak pimpinan atau DPRD seperti sarannya tadi bahwa persoalan ini diserahkan kepada pimpinan dan semuanya dikembalikan kepada pimpinan, maka saya undang PT Pupuk Kaltim, kami undang bapak-bapak semua, tidak ada kesepakatan, kita tutup persoalan ini di DPRD dan menyatakan bahwa pembangunan pabrik MTK Cluster yang rencananya dialokasikan di pos 7, DPRD tidak setuju atas saran pendapat dari masyarakat. Tetapi persoalannya kan bukan hanya sampai di situ Pak. Ada juga masyarakat yang datang ke sini, Pak, bangun itu pabrik itu, anak-anak kami mau kerja, kami mau hidup. Kan ini persoalan Pak. Ya, makanya karena itulah kemarin saya ajak bapak-bapak dengarkan dulu penjelasan direksi. Tetapi setelah penjelasan itu bapak dengar, kemudian tetap bapak bersikukuh tidak akan memberikan toleransi terhadap keputusan direksi itu, maka itulah yang menjadi dasar kami di DPRD. Ya, satu hal Pak, kenapa kami juga masih sampai saat ini tidak ibaratnya masih memberikan kesempatan kepada Pupuk Kaltim dan kepada bapak-bapak, karena toh juga persoalan ini belum tentu Pak, belum tentu dibangun. Saya mendapatkan penjelasan diri ini juga belum tentu dibangun. Kalau masyarakat tidak menginginkan, ini juga tidak dibangun Pak, pasti tidak dibangun.
Hanya ketika ini tidak dibangun, sejauh mana kita bisa memahami ada persoalan-persoalan ekonomi di sana. Tetapi apapun keputusan itu, kalau mengatakan Bapak hari ini kami bentuk kasus ini rekomendasi Komisi 1, Pak. Memang Bapak-bapak kemarin datang ke sini dan saya sampaikan saya akan berusaha. Tetapi bukan hanya saya yang berusaha, Pak, untuk menemukan Bapak-bapak dan Ibu Eta juga sudah ketemu dengan Pak Aas. Nah inilah mungkin, Pak, insya Allah pertama teman-teman tidak akan masuk angin. Saya juga berharap Bapak-bapak juga tidak masuk angin. Jangan sampai kami di sini ngotot, justru Bapak semua yang loyo di bawah. Ya. Lebih baik kami loyo di sini, tapi Bapak yang tetap ngotot. Ya. Pak, nah, bisa. Artinya tetap ada spirit dari Bapak-bapak. Saya kira itulah, Pak. Pak, Ya. bisa 1 menit saja. Makanya gini, Pak, mohon maaf sekali semua. Dalam konsep tolak menolak, ya kan? Saya sadar bahwa tingkat pengangguran kita sudah sekarang 20.000, tertinggi di Kalimantan Timur. Harus dibuka peluang pekerjaan. 11%. Iya kan? Jelas itu bahwa pabrik itu kan sesuai dengan harapan warga, Pak Benyon, sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2003. Bahwasanya 2009 itu mengatakan tidak boleh berdekatan, tetapi kita melihat tingkat kepentingan masyarakat kita untuk bisa mengurai tingkat pengangguran itu. Pabrik itu sangat kita perlukan, tidak bisa kita pungkiri. Tetapi tolong jangan korbankan masyarakat kami. Kan gitu bahasanya. Bijaklah bersikap, geserlah itu barang. Kan gitu. Tidak ada yang mengatakan kita antipati pembangunan, saya dukung pembangunan, tapi jangan pernah korbankan masyarakat kita. Itu udah jelas. Insya Allah kalau masalah masuk angin, Pak, saya yakin saya manusia biasa, segala apa penuh dengan kekurangan. Kalau masalah angin, istri saya ngerokin sembuh, Pak. Tetapi kalau masalah sogok menyogok, insya Allah saya haramkan di dunia akhirat. Saya lebih baik hidup dalam kemiskinan daripada hidup makan dengan uang suap. Itu prinsip saya sebagai seorang manusia. Ya. Jadi inilah etika kita. Jadi harapan kita masyarakat ini adalah kita bangga dengan teman-teman di kelembagaan dewan. Interpretasi dari kedaulatan masyarakat kita. Buat kami bangga dengan kinerja teman-teman di dewan. Yang insya Allah akan kita ceritakan pada generasi kita. Itu aja, Pak. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil sedikit, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya. Oh ya. Sudah beberapa kali, Pak. Kami sudah menghubungi via email itu ke Pak Aas, kemudian ke Pak Teddy juga. Sampai hari ini mereka baru 1 kali menjawab, dan itu pun normatif, menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada di DPR, di DPRD. Tapi faktanya pihak DPRD sudah berusaha untuk mencoba untuk menjalin komunikasi untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah. Tetapi kenyataannya PKT justru menunda. Jadi sangat faktanya terbalik dengan apa yang mereka sampaikan ke pihak kami. Jadi ini sudah fakta, Pak. Jadi saya pikir kita butuh satu ketegasan saja. Berikan tanggal, mereka pasti akan datang, Pak. Tapi kalau kita menunggu sampai sekarang, mereka tidak tahu mau pakai strategi apa, Pak. Terus terang saya sudah sampaikan ke pihak Pupuk Kaltim bahwa saya, Pak Hasim, dan Pak Suryadi menolak untuk menjadi karyawan, Pak. Sudah saya sampaikan, Pak. Karena mereka terus melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Kami bukan pengkhianat. Tolonglah, buktikan bahwa memang Pupuk Kaltim itu taat aturan. Kami taat aturan. Jadi mohon bantuan ke bapak-bapak. Bukan kami tidak percaya, tapi lakukan dengan sesuatu yang lebih tegas lagi supaya PKT itu tidak curang, Pak, tidak membodohi kami. Jadi surat yang sudah pernah kami serahkan ke Bu Eta juga, di situ kan disampaikan menyerahkan mekanisme ke pihak DPRD, Bu, ya. Tapi faktanya mereka ketika dapat komunikasi dari pihak DPRD kan mereka berbalik lagi, Bu, tidak melakukan apa-apa. Kalau memang pabrik itu tidak dibangun, ya nyatakan dalam tertulis. Tapi kalau memang pabrik itu tetap dibangun, kita tetap memberikan toleransi kok. Silahkan digeser, tidak ikut harus seperti peraturan, tapi berilah celah, berilah jarak. Jangan cuma menjelaskan NPK, tapi ternyata di belakangnya ada pabrik semen, ada pabrik-pabrik kimia berat lainnya. Itu yang kami tolak, Pak. Seperti itu. Jadi mohon supaya ini bisa menjadi diperjelas lagi, lakukan dengan tegas berdasarkan surat Pupuk Kaltim. Kalau kita menunggu dari mereka, Bu, tidak ada batas waktu, tidak ada kapan maunya, kapan seperti apa, tidak ada.
Karena solusi dari pihak DPD sudah jelas, dari pihak kami sudah jelas, dari dokumen mitigasi pupuk Kaltim sudah jelas, sama Bu. Tinggal kita ketemu, kita tidak akan memilih ganti untung, juga tidak akan memilih pindah lokasi. Pilihan itu kita serahkan ke pupuk Kaltim. Silahkan mau pilih yang mana, kita terima. Itu saja Bu. Itu saja Pak kira-kira. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya juga mohon maaf tadi kalau sedikit ada tinggi. Saya ingin tegaskan bahwa persoalan Bapak ini kan juga persoalan kami, ya, persoalan masyarakat. Tetapi dalam proses ini kami juga sangat berhati-hati karena pada sisi yang lain ada juga yang masyarakat yang memberi support, yang memberi dukungan. Tidak bisa juga kita hindari itu Pak. Tetapi itulah yang selalu saya katakan bahwa kalaupun ini ujungnya dibentuk pansus, maka pansus itu bekerja sesuai dengan aturan Pak. Karena rekomendasi Komisi 1 ini kan bentuk pansus. Dan saya katakan, insya Allah, ya, kami kalau ini pansus ini dibentuk, maka kami akan mengundang para pakar, kami akan melakukan konsultasi ke ke perguruan-perguruan tinggi yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan solusi dalam hal ini. Tetapi lagi-lagi saya sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada bapak-bapak, kepada masyarakat untuk melihat persoalan ini secara jernih. Memang pola pendekatan yang kami lakukan dengan PT Pupuk Kaltim, saya by phone satu, lewat SMS. Kemudian kalau ketemu dengan direksi dan lain sebagainya, pada saat itulah kami selalu menyampaikan bahwa ada persoalan bapak dengan masyarakat dan tolong ini diselesaikan dengan baik. Nah, mudah-mudahan kalau memang keputusan kita hari ini, saya juga tidak bisa mengambil keputusan hari ini karena pertemuan kita ini kan bukan pertemuan yang artinya secara resmi diundang dan terjadwal di agenda. Tetapi yakinlah bapak-bapak, sepanjang juga PT Pupuk Kaltim tetap mentaati kesepakatan bahwa dia tidak akan membangun di lokasi itu, maka saya kira itu juga adalah bagian dari keputusan lembaga ini yang dilaksanakan oleh PT Pupuk Kaltim. Dan saya aku yakin Pak, PT Pupuk Kaltim tidak akan berani melakukan itu, pembangunan. Saya aku yakin pasti PT Pupuk Kaltim tidak akan melakukan atau memulai pembangunan di situ tanpa penyelesaian masalah, tanpa penyelesaian masalah yang bapak-bapak ajukan ini. Saya aku yakin sekarang ini Pak, bapak sekarang berjuang di level paling bawah, tetapi ketika persoalan ini muncul ke permukaan, ini menjadi isu nasional Pak, isu internasional karena menyangkut lingkungan hidup. Dan itulah yang menurut saya sangat dipikirkan oleh PT Pupuk Kaltim saat ini. Kalau dia melakukan kontrak kerja dengan pihak lain dan kemudian terjadi penolakan masyarakat, maka saya juga reputasinya PT Pupuk Kaltim ini kan dipertaruhkan Pak di dunia internasional. Ya, jadi bapak-bapak ini kan mungkin merasa selama ini bapak-bapak itu berjuang dari bawah dan lain. Tetapi sesungguhnya isu nasional dan isu internasional yang bapak bawa. Jadi tidak perlu bapak khawatir bahwa satu saat Pupuk Kaltim akan memaksakan kehendaknya membangun di situ. Saya kira tidak beranilah itu. Dan oleh karena itulah kami di sini, Ibu Eta dan Pak Agus Haris, memang memberikan kesempatan kepada PT Pupuk Kaltim untuk memikirkan ulang tentang keputusannya untuk membangun pabrik di situ. Kan sepanjang itu tidak dibangun, kan bapak-bapak juga tidak rugi kan? Kecuali dia membangun di situ, bapak bisa mendesak kami. Ya kenapa ini dilaksanakan pembangunan? Tidak ada penjelasan dari Dewan. Sepanjang tidak ada, bapak juga tidak perlu khawatir. Itu kan berarti dia tetap melaksanakan kesepakatan dengan DPRD. Ya, saya kira inilah Pak, kami persilakan Pak Agus Haris, mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Wakil Ketua yang saya hormati.
Ketua Forum Sejahtera bersama dengan seluruh rekan-rekan Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia. Sedikit saya tambahkan Pak Ketua, apa yang disampaikan Ketua tadi itu di akhir tadi betul bahwa PKD saat ini pusing terus terang. Karena mana? Tatkala ini menjadi isu internasional, pihak ketiga itu sudah ragu untuk melaksanakan ini. Sudah ragu Pak, karena ada penolakan dari warga. Dan tidak akan ada kegiatan itu dilaksanakan di BKT apabila belum ada keputusan secara kelembagaan DPR. Karena kan sudah diserahkan pada rapat ketiga kita, persoalan diserahkan ke kita. Dan tidak akan ada kegiatan di sana itu. Apalagi dengan muncul di media sosial, pihak ketiga itu sudah tidak akan mau melaksanakan itu. Itu ada jaminannya seperti itu. Yang kedua, mungkin memang PKD perlu menyampaikan hal-hal kepada kita karena sudah melaksanakan studi banding ke Gresik ya. Ya, Gresik. Itu saya kira memang perlu disampaikan ke kita apa saja yang menjadi teman di sana. Karena saya yakin kaitannya mereka, kepentingan mereka untuk di studi banding ke sana tentu ada yang mau disampaikan hasilnya itu kepada kita. Nah, ini yang belum tersampaikan karena dengan berbagai kesibukan. Saya juga pernah kontak langsung dengan Pak Teddy untuk menyampaikan hal ini. Pak, kapan lagi ada waktu kita bertemu? Bahasanya ya sama apa yang disampaikan tadi Bu Eta, bahwa masih sibuk untuk Kaltim 5. Tunggu saja, insya Allah kan kami siap dalam waktu tidak terlalu lama. Nah, itu bahasanya. Jadi pada kesempatan ini juga kami berharap kepada Forum Sejahtera dan semua yang hadir bahwa agak mungkin sedikit bersabar Pak ya. Karena mana tidak akan ada kegiatan itu. Saya yakin tidak akan ada kegiatan apabila belum ada kesepakatan yang kita sepakati bersama. Karena ini persoalan sudah diserahkan ke DPR. Itu dihadiri pemerintah, DPR, dan kita semua yang hadir pada saat itu. Dan tidak akan ada kegiatan itu Pak. Mungkin itu saja gitu tambahannya. Bapak-bapak, terima kasih. Kembalikan kepada kita. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua. Memang itu kemarin ada studi banding ya. Studi banding berapa? Satu hari. Satu hari ya. Itu kan pasti ada jadwal kegiatannya. Nengok doang itu. Jadwal kegiatannya ada kan? Jadwal kegiatannya dari Loktuan ke Balikpapan dari jam 6 pagi. Saya bisa jelasin Jam 6 pagi, kalau nggak salah itu. Ke Balikpapan baru naik pesawat. Habis itu bertemu dengan manajemen Petrokimia Gresik. Dijadwalkan nggak nyampe paling antara 2 sampai 3 jam. Selebihnya itu tamasya ke Suramadu, ke jembatan Suramadu. Habis itu ke Pasar Genting, beli oleh-oleh. Habis itu ke Tunjungan Plaza. Habis itu studi banding atau jalan-jalan. Sementara dari pihak-pihak Dewan juga ada yang berangkat ke sana, termasuk Pak Ubaya, Pak Arif dan sebagainya. Sudah jelas hasil apa yang dibicara, ada apa dari kelembagaan tadi yang hasil keberangkatannya itu udah ada di statement di koran dan sebagainya. Itu kan studi banding hasilnya. Nah, makanya di sinilah kita jangan dikamuflase. Kita berharap bahwa dalam setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Kalau kita yakin bahwa ada setiap kemudahan dari setiap kesulitan, ya, pasti ada kemudahan dalam setiap kesulitan. Kan gitu. Cuma etikat kita. Oke, kita bangun. Mari kita putuskan bersama mana kertasnya, legalnya yang bisa kita jadikan pegangan. Kalau bicara masalah organisasi internasional, insya Allah saya akan bantu manajemen BKT. Saya kirimkan dokumen-dokumen itu kepada organisasi lingkungan internasional. Saya bantu. Tidak perlu pakai biaya kalau seperti gratis. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, maksud saya tadi saya sampaikan ada organisasi internasional. Maksud saya perjuangan Bapak ini kan tidak perlu Bapak ragu bahwa ini hanya Bapak-Bapak lah yang berjuang. Ketika ini menjadi isu nasional, isu internasional, ini kan isu lingkungan hidup. Ya, silakan. Mau dilanjutkan? Saya menambahkan sedikit saja Pak. Beberapa minggu yang lalu pihak kami ada yang juga yang sempat bertemu dengan Pak Lurah di Loktuan. Hanya
kami hanya perlu ketegasan Pak sebenarnya. Jadi jangan sampai ada statement yang ada pihak lain yang juga mendukung dibangunnya proyek itu. Kami seperti yang disampaikan Pak Hasim tadi Pak, kami juga mendukung, tetapi tolong diperhatikan dengan ketentuan apa yang seharusnya harus dijalani Pak di situ sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi pihak Pupuk Kaltim juga tidak bisa diam-diam menghubungi ke beberapa pihak-pihak tertentu untuk melakukan perlawanan dengan kita menggunakan tangan pihak lain. Sebenarnya cukup sederhana Pak, pindah saja, kita ambil kesepakatan dan segera dibangun, seperti itu Pak. Nah kalau sampai Pak Lurah mengatakan saya tidak tahu itu kenapa di sana sampai ada yang kontra, tidak setuju, padahal yang membutuhkan juga banyak yang pro. Jangan melakukan itu Pak, itu justru akan memperuncing masalah. Segera ketemu PKT, segera kita lakukan sesuatu, bagaimana baiknya, segera dibangun. Jadi tidak ada cara-cara yang mau melakukan tindakan yang seperti itu Pak. Dan ini terus terjadi Pak, terus terjadi seperti itu. Jadi kembali seperti yang kami sampaikan tadi, kita berikan saja, mohon maaf Pak, bukan saya mendikte Bapak, tidak. Saran kami, berikan surat tanggal dan itu harus dihadirin Pak. Tanpa itu kalau menunggu mereka Pak, sampai kapanpun, karena mereka berproduksi, mereka banyak kegiatan, kita akan menjadi nomor 2. Bukan jaminan bagi kami kalau lokasinya di lokasi tersebut tidak ada pembangunan apapun, itu bukan jaminan bagi kami Pak. Jaminan bagi kami adalah duduk bersama, ambil keputusan apa yang mau dilakukan supaya masalah ini segera selesai Pak. Itu Pak, terima kasih Pak. Teman-teman yang mau bicara, mau bertanya, silakan. Teman-teman mungkin. Ya, silakan Pak. Ya, yang pertama saya sekali lagi mengingatkan bahwa suatu saat saya undang bapak-bapak ke rumah dan bapak memberikan waktu itu mandat kepada saya untuk melakukan pertemuan dengan direksi yang sampai saat ini tidak terlaksana. Nah sekarang kalau bapak menyerahkan kembali sepenuhnya kepada pimpinan, kepada DPRD ini, maka kami melaksanakan rekomendasinya Komisi 1. Ya, kan jelas nih. Bapak mungkin terima juga rekomendasi ini. Ya, kami terima. Nah, ini yang kami laksanakan Pak. Kami tidak mungkin lagi akan mengulang persoalan-persoalan ini. Tetap kami rekomendasinya Komisi 1 menjadi dasar pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti. Kami mungkin tidak akan mengundang lagi mereka. Ya, kalau memang kami pimpinan DPRD ini dan teman-teman nanti menganggap tidak perlu diundang karena diundang juga sia-sia, mereka tetap bersikeras mau membangun di situ, maka kami langsung memfollow up ini, membentuk pansus. Saya meyakinkan kalau pansus dibentuk pasti kami bekerja sesuai dengan undang-undang. Saya meyakinkan itu Pak. Lembaga ini tidak akan diperjualbelikan. Ya. Saya jamin lembaga ini bahwa lembaga ini akan bekerja sesuai dengan kehendak rakyat, sesuai dengan aturan. Ya. Insya Allah. Ya. Saya mengembalikan, apakah teman-teman ini sesuai dengan saran saya tempoh hari, tetap saya fasilitasi untuk bertemu dengan direksi atau kita stop di sini. Dan saya melanjutkan rekomendasi Komisi 1. Pimpinan akan membawa ini ke dalam rapat paripurna, dan rapat paripurna nanti akan mudah-mudahan akan memutuskan membentuk pansus. Karena itu mekanisme di dalam Di deadline aja. ya, kalian persilakan. Dirapatkan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya melihat perkembangan ini, ada yang pro, ada yang kontra. Saya sangat berterima kasih dengan adanya usaha daripada DPRD untuk berhati-hati. Jadi saya mengharapkan tidak ada satu coreng yang tidak baik, baik di pihak masyarakat, DPRD dan Pupuk Kaltim, dan hal ini tetap berjalan. Dan saya masih sangat mengharapkan usaha dari DPR. Bagaimana kita duduk bicarakan dengan Pupuk Kaltim. Karena kalau dibentuk pansus, mungkin bagi masyarakat tidak tercoreng, tapi mungkin ada yang akan tercoreng di pihak lain. Jadi saya sangat mengharapkan di sini kita berjalan dengan bagaimana kita semua ini bisa berhasil dengan baik. Jadi pada dasarnya
kalau tawaran dari kita itu pindah geser lokasi, itu kan tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang. Kalau itu dipahami Bu Kaltim, cukup bijaksana permintaan dari masyarakat. Jadi pasti nanti kalau ada masalah, itu kita akan tanggung bersama, tidak ada saling merugikan, baik di pihak DPR, di pihak masyarakat, perusahaan, dan di pihak manajemen pemerintah. Jadi saya harapkan supaya Ketua DPR dan anggota masih bisa menjalin komunikasi, apakah selesainya nanti itu tidak ada, bicara dulu dengan sebaiknya. Terima kasih Pak. Nah, baik Pak, itulah yang saya sampaikan tadi Pak Jupri, bahwa sesungguhnya sepanjang tidak ada kegiatan di sana, tidak perlu juga Bapak resah sambil ini berjalan semua, ya. Kecuali kalau di sana sudah ada alat berat, sudah mau merekrut karyawan dan lain-lain. Inilah bentuk keresahan kita kalau itu sudah ada. Tetapi sepanjang itu belum ada dan sama sekali belum ada kegiatan di sana, maka itulah bentuk kesepakatan yang pernah disepakati di lembaga ini. Sambil saya tadi, Pak Jupri tadi mengatakan bahwa kita itu kalau menarik benang di dalam tepung, bagaimana benang itu bisa ditarik, tepungnya tidak berhamburan. Sehingga Pupuk Kaltim yang selama ini memberikan supporting kepada buffer zone, baik dalam bentuk CSR dan lain-lain sebagainya, itu kan juga bagian daripada perhatian daripada perusahaan. Itu yang ingin kita lakukan Pak. Saya katakan kalau hari ini Bapak mengatakan saya kembalikan sama ke DPRD, maka ujungnya adalah pansus. Dan kalau pansus semua harus menerima. Karena tidak mungkin pansus ini akan kita lakukan setelah misalnya, dan pansus ini pasti saya tetap meminta dengar pendapat dengan teman-teman. Ya, saya juga berharap sarannya Pak Jupri ini sangat bagus sehingga teman-teman tidak perlu ada gelisah. Karena insya Allah kami semua ini di DPR ini kok ada di tengah bapak-bapak semua, ya. Rumah saya di Lotan, rumahnya Pak Agus di Sidrap. Meskipun rumahnya Ibu Eta jauh, tapi warganya Ibu Eta juga di situ, meskipun bukan dapilnya, ya. Nah, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu yakinlah bahwa perjuangan bapak-bapak dan perjuangan ibu-ibu ini, saya mengharapkan ada hasil yang baik. Tadi yang dibilang Pak Jupri, Pupuk Kaltim tidak tersinggung, Bapak juga tidak merasa dan lain-lain sebagainya, tetapi semua bisa terlaksana. Lokasi pindah dengan tidak merasa tersinggung PT Pupuk Kaltim bahwa dia ditekan oleh masyarakat. Ya, kalau saya bentuk pansus Pak, saya mengatakan proyek itu pindah, pasti Pupuk Kaltim tersinggung. Nah, bagaimana Pak orang kalah tetapi tidak merasa kalah, ya. Orang menang tetapi tidak merasa dirinya menang. Inilah yang mungkin akan kita lakukan. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa menerima, dan saya hanya minta suatu saat kalau PT Pupuk Kaltim tiba-tiba sudah ada alat di sana, maka segera menyampaikan, ya. Saya kira ini mungkin Ibu Eta ada lagi tambahan sebagai calon wakil wali kota ini. Ya, saya teman-teman bilang begini Pak, mau makan Ibu Eta. Bah, itu kemarin kan Bu Eta ulang tahun ke 37. Ini kampanye apa intermezzo? Ibu Eta kemarin berulang tahun yang ke 37. Teman-teman bilang kalau di balehonya itu belum cukup umur katanya. Artinya lebih muda. Nah, silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Pak, saya tambah sedikit saja Pak. Oh, siap. Silakan Bapak dulu aja. Terima kasih Pak Haji atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Tidak mengurangi rasa hormat, saya hanya minta maaf sebesar-besarnya apabila kami datang di sini mengganggu aktivitas Bapak. Karena kami tahu bahwa kami datang tidak terprogram. Tapi kami punya rencana ke sini karena rapat kita kemarin bahwa kita mempertemukan Pupuk Kaltim sebelum bulan puasa. Tapi kita tahu bahwa puasa tinggal 2 hari.
Maka kami datang itu mau menanya sejauh mana sih hubungan antara anggota lembaga yang terhormat itu sama Bupati, apa bersurat atau berkomunikasi daripada HP. Tapi alangkah baiknya, ini maaf aja Pak Jian, kalau bisa kita bikin surat yang ada form, itu mereka akan lebih segera itu Pak. Tapi kalau kita pakai komunikasi lewat telepon, dia itu sudah apa yang bilang teman tadi, alasan ini, kita nggak tahu. Sedangkan masyarakat itu nggak tahu bahwa kapan resmi kasih lima, kita nggak tahu. Oleh karena itu ke depan Pak Haji, kalau boleh bisa bikinlah surat supaya mereka itu punya ada gregetan sedikit. Itu aja Pak Haji, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Haji. Saya hanya menambahkan sedikit Pak. Tadi sempat tersebutkan kesepakatan mereka tidak akan membangun pabrik tersebut sampai ada kesepakatan di kita Pak ya. Kalau menurut saya sebaiknya dibuatkan surat saja Pak, sehingga kita juga punya pegangan Pak. Karena dengan adanya surat itu bisa kekhawatiran kita akan terkurangi Pak. Tapi kalau kita sendiri tidak pernah memegang surat itu, walaupun ada pernyataan, ada kesepakatan, itu bagi kami masih keraguan Pak. Tapi dengan adanya surat dari DPRD menyatakan tidak boleh dibangun, dan surat itu ditembuskan ke kami, maka itulah pegangan kami Pak, untuk sementara waktu sampai ada kesepakatan berikutnya. Kira-kira begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Saya mohon maaf juga Pak, kenapa pertemuan belum ditindaklanjuti sebelum bulan suci Ramadan ini. Karena memang saya punya niat dulu Bapak-bapak ini berhadapan langsung dulu dengan direksi. Saya punya niat itu Pak, supaya Bapak itu juga mungkin merasa puas, saya juga merasa puas bahwa Bapak itu didengar. Jangan sampai nanti Bapak-bapak mengatakan tentu ada di dalam pikiran, mungkin pimpinan dewan ini sering bertemu dengan direksi sehingga begini. Saya kepingin Bapak lah yang mendengar langsung, bertanya langsung kepada direksi Pupuk Kaltim. Tapi sampai saat ini mungkin karena kesibukannya dalam rangka itulah. Tetapi insya Allah kami akan menyurat untuk meminta waktu kepada PT Pupuk Kaltim untuk menerima. Saya kepingin dulu Bapak bertemu dengan direksi satu kali. Setelah itu Bapak berunding kembali apa yang menjadi keputusan Bapak, itulah kami follow up ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami menyurat ke PT Pupuk Kaltim untuk menerima DPRD untuk memfasilitasi. Tetapi saya mendapatkan kesan bahwa kalau bisa Pak Ketua jangan terlalu banyak yang hadir. Ya, yang memang betul-betul memahami dan memang memiliki, misalnya kalau kemarin itu kan sempat hadir penuh semua itu, kan itu komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, saya kepingin bapak-bapak yang memang pengurus forum sejahtera dengan ketua-ketua RT dan tokoh masyarakat yang hadir, sehingga kehadirannya memang didengar oleh PT Pupuk Kaltim. Ya, yang kedua kami akan membuat surat seperti itu yang disampaikan Pak Biswanto sesuai dengan rapat terakhir. Ya, kami akan lihat notulen, tetapi intinya bahwa sepanjang belum ada kesepakatan supaya pabrik itu jangan dibangun dulu ya, maksudnya begitu ya? Iya, betul. Ya, nanti kami bahasanya kami olah dan kali nanti staf lah yang membuat surat itu, insya Allah kami akan kirimkan dalam waktu yang singkat ini. Dan kita minta tembusannya Pak. Ya. Iya. Pasti dikasih tembusan karena bapak yang berkepentingan. Ya, saya kira ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ya hari ini ada kotak. Kalau kemarin tidak ada di roda saya. Nah, ya terima kasih sekali lagi. Pak Kar, satu ya silakan. Saya pikir Pak, dengan permintaan dari pihak Pupuk Kaltim ke Bapak yang menyampaikan jangan banyak, saya pikir dengan kondisi seperti ini saja sudah cukup kondusif Pak. Semua berpulang kepada pihak Pupuk Kaltim. Demikian Pak, terima kasih Pak. Ya, yang dimaksud PT Pupuk Kaltim kemarin itu waktu pertemuan di sini hadir penuh semua di belakang itu, ada yang pro, ada yang kontra. Itu sebenarnya ingin dihindari. Saya terus terang begini Pak, kenapa saya perlu berhati-hati menangani persoalan ini? Saya tidak mau diantara bapak-bapak nanti antar masyarakat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ini Pak cuma tidak lahir saja di Lotuan.
Masih bisa dihitung masyarakat Lotuan itu mungkin baru 500 orang kalaupun itu ada. Saya sudah di Lotuan. Sehingga saya tidak mau antar masyarakat Lotuan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hanya karena persoalan yang sesungguhnya masih bisa, sangat-sangat bisa dibicarakan. Ya, itu yang membuat saya berhati-hati, Pak. Saya tidak maulah kita semua yang sudah hubungan sosial, budaya, ekonomi sudah berjalan dengan baik, kondusif, masyarakat Lotuan, hanya karena persoalan-persoalan ini kemudian kita saling ya katakanlah sesuatu yang bisa terjadi rusuh misalnya di Lotuan karena pro dan kontra. Ini dia yang DPRD membuat sangat berhati-hati. Jangan sampai keputusan DPRD juga membuat salah satu pihak merasa kalah sehingga melakukan perlawanan, atau ada masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan itu kemudian masyarakat itu juga melakukan perlawanan. Oleh karena itu saya mohon maaf Bapak-Bapak, memang saya sangat berhati-hati, tetapi yakinlah bahwa sepanjang semuanya ini berproses sesuai dengan aturan dan undang-undang yang kita sepakati, aturan yang berlaku, maka insya Allah ini semua akan berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti suratnya. Iya, Pak, saya sudah minta tolong Pak Ita. Jadi nanti ada surat ke Buku Kaltim, ditembuskan ke Forum Sejahtera. Lampirannya adalah notulen rapat kita yang terakhir. Salah satunya itu kesepakatan bahwa tidak ada pekerjaan di lapangan sampai ada kesepakatan. Ya. Ya, begitu bunyinya kemarin. Tapi kan karena tidak tertulis kita jadi ragu, Bu. Tapi kalau dengan adanya surat itu kita sudah secara hukum kita sudah bisa lebih tenang, Bu. Gitu. Bagaimana kita tidak curiga sama orang? Saya saja tidak berangkat ke Gresik, bukan saya berangkat ke Gresik. Kan enak itu orang ngomong itu. Katanya kalau tidak berangkat ke Gresik, anak-anak atau keluarga yang ada bekerja di lingkungan administratif akan di blacklist. Ini yang ngomong manusia atau binatang. Kan begitu. Kita ini kan orang yang taat dengan hukum, tapi jangan diajari kita untuk melanggar hukum. Kan begitu. Yang kedua, tidak pernah nelpon ke saya, tetapi menyampaikan ke orang, Pak Hasim sudah kita tawari pekerjaan permanen. Makanya ini manusia atau anjing lagi yang bicara, kalau tadi binatang kan anjing lagi saat ini. Saya kalau mau cari makan, kita bisa di kota saya punya skill. Tapi demi masa depan adik-adik saya tak di kota lagi. Manajemen konflik sudah itu, Pak. Kan sudah jelas, dokumen mitigasi itu sudah jelas itu. Strategi yang dibangun oleh mereka itu menabrakkan dari kelompok lain. Itu desain dari Buku Kaltim. Itu jelas. Ini loh Bu, mohon maaf, saya tuh ingin tahu tuh lurah Lotuan sampai detik ini itu belum pernah namanya konsultasi sama kita. Jadi kami ini nggak punya lurah. Apakah mampu lurah itu atau masih bertahan kalau lurah itu? Kalau tidak dimutasi artinya ya itu ya, jadi maksud Itu masalahnya, Bu. Bapak Dewan yang bertiga ini kan punya apa ya? Soalnya lurah itu dia mungkin lurah ya kemarin ke Gersik mungkin itu ya. Lurah juga itu ada. Ya. Nah, Kalau seandainya Ketua DPRD ada hak hari, bukan hari ini Pak, sudah 6 bulan yang lalu saya mutasi itu. Hanya saja itu hak prerogatif. Hanya prerogatifnya wali kota. Kita sharing di sini. Jadi begini Pak, ini informasi terakhir. Pak Teddy kan sambil Bapak tadi ini saya SMS Pak Teddy. Prinsipnya Pak Bakir sudah oke. Pak Yusri habis operasi ya? Habis operasi, betul. Sakit, dia habis operasi, menunggu pemulihan dulu Pak Yusri. Kan ini dua ini harus hadir Pak. Oh iya. Pak Bokir sebagai direktur apa ya Pak Bokir itu? Pak Bakir. Teknik. Direktur teknik yang membidangi ini ya. Ya. Kemudian Pak Yusri kan direktur umum ya. Jadi saya masih menunggu pemulihan dulu, tapi yakinlah ini insya Allah terjadi ya. Nanti kami kirim surat lah supaya bapak-bapak ini tidak perlu gelisah, tidak perlu ya apalah istilah modernnya sekarang. Gegana, bisa sudah gerana. Ada bangsa. Ya. Ya. Sudah dapat duit ya. Ayah, bapak-bapak ya. Oke.